Ya, selamat siang teman-teman. Shalom. Hari ini saya kebagian untuk dapat sharing firman. Ya, tidak. Ya, siapa tahu bulan berikutnya ada yang dari sini lagi ya Pak. Amin. Jadi saya mau sharing ya ini ya yang saya dapatkan aja untuk kalian semua. Yang dari pelajaran hidup dari Abraham sebelum dia jadi Abraham yang berevolusi. Ya, boleh di ayatnya di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kita baca bergantian aja kali ya, cewek sama cowok ya. Dari cowok dulu aja kali. Kejadian 12 kelihatan. Kejadian 12 ayat 10 kita mulai. Oke. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkata ia kepada istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpanya pula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada sisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa kau tidak beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke, ini ceritanya kalau kita baca Abram lagi diperintahkan Tuhan untuk mencari ini ke tanah Kanaan ya. Tiba-tiba. Ya, terus dalam perjalanannya itu dia ada kelaparan besar lah. Nah, terus dari pelajaran yang pertama kita mau ambil dari sini, boleh? Yang pertama di ayat 10, yaitu ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, kelaparan itu kan memang lapar ya, memang kebutuhan manusia kan, sebagai manusia kita memang harus makan, dan memang kebutuhan masing-masing setiap manusia. Tapi kita harus tahu kalau kadang-kadang saya diingatkan untuk kadang-kadang bukan hanya kebutuhan, kita nggak bisa bedain kebutuhan dengan keinginan kita. Yang misalnya kalau kita ke mall atau lihat online shop kan gitu, suka ngeliat barang-barang yang harusnya kita nggak butuhkan gitu, tapi kita beli. Coba misal ada gak di sini yang beli barang yang sampai sekarang nggak pernah dipakai gitu, udah dibeli tapi nggak pernah dipakai? Ada gak kira-kira? Kalau saya sih ya, waktu itu pernah ada ya beli baju waktu itu, terus lama lah sampai setahun gitu nggak pernah dipakai. Saya sering, soalnya pas beli pas sampai rumah nggak muat. Waktu beli tuh niat dengan baju ini gua akan niat dia. Oh gitu. Tapi sampai sekarang kenapa nggak pernah lah. Lucu banget. Oke.
Terus kalau ya baiknya kan kalau keinginan itu kita penuhi setelah kebutuhan udah terpenuhi, dan jangan sampai keinginannya kita puaskan dengan cara yang apa ya, misalnya kebutuhannya aja belum terpenuhi tapi kita udah mau sesuatu yang nggak penting gitu. Apalagi kalau sampai misalnya berutang atau pakai kartu kredit gitu, nggak bisa bayar gitu. Terus kita bisa belajar juga dari doa Bapa Kami, dari yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kita diajarkan untuk makan ya secukupnya, untuk kita doa untuk hari inilah gitu. Jadi nggak berlebihan kan kalau misalnya kita minta doanya karena berikanlah kami pada hari ini makanan yang sebanyak-banyaknya. Kan apa ya bilangnya, pasti kebuang juga kan, nggak akan kemakan semua gitu. Terus kalau misalnya contoh dari kehidupan sehari-harinya ya, misalnya dari kehidupan saya itu dulu kan kuliah di BINUS, itu ngekos. Kampus anggrek. Oh, jurusan apa? Oh, BINUS. Iya, gitu ya. Sakti. Kok ada saktian? Nah, di mana? Waktu itu lagi kan ngekos ya. Kalau mahasiswa kan sama ngekos kan kehidupannya cenderung agak melarat begitu. Kosnya tuh campur. Campur ya? Campur. Tapi nyala. WC-nya luar. Oh, jadi. Nah, di situ saya dikasih ini uang jajan lah istilahnya kan. Uang jajan itu per minggu. Jadi saya diajarin, jadi saya kalau mau butuh uang itu, jadi saya harus pulang kan gitu. Dan memang setiap minggu tuh saya pulang. Jadi hari Senin sampai hari Jumat kuliah, terus Sabtunya saya pulang. Terus gereja kan bareng sama orang tua, Seninnya baru ke kampus lagi. Nah, di situ kan saya kayak sekarang ini kayak baru sadar lah gitu istilahnya, kayak memang distrategiin gitu sama papa saya kan gitu, supaya saya pulang. Kan sebenarnya kan bisa aja kan ditransfer kan. Sekali banyak nggak pulang-pulang ya. Iya kan? Kalau nggak bisa aja ditransferin gitu kan. Iya. Tapi kenapa saya disuruh pulang gitu, mau. Terus jadi ya di situ saya belajar satu ya untuk taat sama orang tua, untuk selalu balik, terus kan gereja bareng gitu untuk keluarga. Terus dan ya pasti kan kalau kayak gitu dikasihnya dikit-dikit, kalau nggak salah dulu seminggu saya dikasih 400 sampai 500 gitu ya. Tahun 2000, saya kuliah 2010. Saya kuliah 2010 gitu. Terus itu kan berarti jadi kalau ada mau beli barang kan saya juga harus nabung lah ya istilahnya. Jadi nggak bisa apa yang saya mau selalu langsung saya beli gitu. Saya diajarkan kan gitu jadinya. Saya yakin kalau saya yang kayak misalnya Pak Jo bilang dikasih langsung banyak gitu, saya yakin saya pasti nggak pulang-pulang juga tuh, pasti benar. Bisa si bungsu itu lah. Iya, pasti saya jarang pulang pasti. Terus pasti maunya yang instan gitu kan, nggak nabung bisa jadinya. Oke, terus kemudian pelajaran yang kedua tentang kekhawatiran di ayat 11 sampai 12 yang pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkata ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Di sini Abram kan khawatir lah, istrinya cantik. Kalau si rajanya, si orang Firaun, raja Mesir itu, si Firaun itu ngelihat, pasti dibunuh kan. Dia jadi khawatir. Maka
kalau kita kan pasti pernah lah ya juga khawatir kan tentang keuangan kita, masa depan kita, keluarga kita, mungkin pasangan hidup, dan sering kali kita berdoa kan seakan-akan kita udah tahu tuh jawabannya yang benar seperti apa dari permasalahan yang ada. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih gua yang ini dong, ini nih jawabannya. Seakan-akan kita lebih tahu lah dari Tuhan. Dan kita harus tahu yang apa yang kita alami diizinkan Tuhan itu sebagai pelajaran buat kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan ada doa yang saya pelajari dalam perjalanan hidup saya ya, di Serenity Prayer. Ini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, wisdom to know the difference. Dari yang pertama itu serenity. Tolong jelasin Pak. Iya. Kalau serenity itu kan kayak rasa tenang. Kalau menurut saya ini lebih daripada damai sih, maksudnya. Kita bisa, sekeliling kita bisa rusuh segala macam, tapi kita bisa tetap tinggal tenang. Nah, ini kita di sini dalam hal ini meminta kepada Tuhan kemampuan untuk dapat menerima keadaan yang sedang kita alami. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah lah dalam hidup ini. Misalnya masalah-masalah yang datang, itu kan memang harus kita hadapi lah. Terus yang kedua, courage belum courage to change the things I can, kan, gitu. Berarti di sini untuk meminta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa mengubah hal-hal yang memang bisa kita ubah. Jadi ketika masalahnya datang, apa yang bisa kita ubah kan salah satunya ya reaksi kita kan. Ketika jadi misalnya yang marah-marah, jadi tetap bisa tenang menghadapi masalah. Terus yang ketiga, wisdom to know the difference. Kita meminta hikmat supaya bisa membedakan antara kedua itu yang bisa kita ubah sama yang nggak bisa kita ubah. Dan jangan sampai kita mau malah minta ngubah masalahnya gitu. Dan kalau yang malah harusnya kita ubah kayak reaksi kita, malah kita nggak ubah gitu. Misalnya kayak marah-marah terus dia bilang ya salah dia lah gitu, kan gue emang orangnya begitu, emang marah-marah gitu, suka emosian, ya salah dia lah kenapa dia nyari masalah sama gue gitu kan. Berarti Pak Rudi nggak sih? Enggak apa-apa. Ya paling kalau ceritanya cerita dalam yang saya alami ya, tentang kekhawatiran. Kalau dulu nih sebelum kerja di sini, kan saya pegang ada satu perusahaan, terus ada anak perusahaannya gitu. Terus saya megang anak perusahaannya dari purchasing-nya, finance-nya, pajaknya, terus produksinya. Terus saya yang megang kan. Terus karena saya tahu keuangannya juga, ketika akhir-akhir bulan mau gajian gitu, dulu saya sering ini tuh susah tidur gitu, gelisah gimana gajian gitu. Ngelihat saldonya kan gitu nggak cukup. Tapi nggak nanya Pak Julius. Kan kalau di sini mah dulu beda divisi. Beda. Terus waktu saya merasa kan gelisah gitu, sampai malam-malam nggak bisa tidur gitu ya. Terus saya ketika kerja saya ngelihat tapi bosnya santai-santai aja gitu. Terus saya jadi Sekarang di masa-masa besar. Terus saya merasa ngapain gua khawatir gitu kan, bos gua aja yang punya perusahaan yang
nggak khawatir gitu, malah senang-senang, happy gitu. Terus jadi ya ada aja lah jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan biasanya kan kalau di dalam itu biasanya dipinjemin lah dari induk perusahaannya gitu. Nah, terus ya untungnya memang selama yang saya pegang nggak pernah sampai telat gajian, jadi gitu. Terus kalau soal masalah juga ada kata-kata dari Gus Dur, ada yang masih kenal Gus Dur? Kenal. Yang jualan sate. Jualan saat. Bukan. Presiden. Enggak, sate yang temen nih dekat rumah saya, Gus Dur namanya. Namanya. Emang ukur atas semua. Iya, terus lo kantor. Nggak tahu ini. Ya, kalau ada katanya di dunia ini hanya ada 2 jenis masalah. Yang pertama masalah yang bisa diselesaikan. Nah, kalau masalah yang bisa diselesaikan, ya kita nggak usah pusing lah, kan bisa diselesaikan. Pasti ada jalan keluar. Yang satu lagi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu juga kita nggak usah ambil pusing, orang nggak bisa diselesain kan gitu. Gitu kan. Ya kan? Terus terus lanjut yang ketiga, berbohong. Ini katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ini berbohong kan Abram, nyuruh si Sarai istrinya untuk berbohong bahwa dia adiknya, supaya si Abramnya nggak dibunuh. Nah, kita tahu lah kalau berbohong itu kan memang udah pasti salah ya. Nah, terus lawan kata berbohong itu kan jujur. Terus kita mesti tahu kenapa penting jujur. Yang pertama untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Terus kedua, membangun kepercayaan. Itu membangun kepercayaan Tuhan dan manusia. Kita aja sebagai manusia kan nggak suka kan kalau ketemu sama orang yang suka berbohong gitu. Terus menghindari masalah. Biasanya kalau udah bohong sekali, ketika ditanya lagi untuk misalnya detailnya, kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan itu. Jadi seperti menumpuk kebohongan lah gitu. Jadi menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Jadi semakin banyak lah dosanya. Kalau semakin banyak ditanya misalnya detailnya, kita pasti kan nggak bisa jawab kan, pasti berbohong lagi. Yang keempat, menjadi teladan. Kalau kita jujur, pasti akan dilihat orang dan bisa orang lain, maksudnya mengikuti lah keteladanan kita dalam berjujur. Kalau dari cerita yang saya hidup ya, yang saya alami ya, waktu saya SMA nih, waktu itu saya pulang sekolah kan ada ngeles lah gitu. SMA di Binus? Enggak, mahal. Itu sekolah bukan Binus? Ada sih, Binus Internasional. Enggak lah. Kan kalau pulang sekolah terus biasanya terus pulang ngeles tuh sekitaran mungkin jam 5 lah gitu selesai. Terus, nah itu biasanya saya pulang dijemput sama papa saya naik motor. Nah, satu hari saya diajak teman saya bolos main warnet. Dulu masih main warnet. Terus saya udah pikir-pikir kan, wah ya bisa sih. Terus udah direncanakan lah, maksudnya sebelum jam 5 saya udah ada di tempat les gitu kan. Kira-kira kan seperti itu kan. Dan kondisinya kalau saya memang beneran ngeles, biasanya papa saya datangnya
jam 5 lewat gitu kan, jam 15 gitu. Jadi saya pikirnya ya udah saya jam 5 kurang saya udah sampai lah gitu. Terus tapi entah kenapa hari itu papa saya udah datang duluan di situ ditunggu. Terus saya datang lah, habis lah diomelin habis itu. Nah kalau misalnya saya mau nanya, misalnya sesuai dengan perkiraan saya semua dengan berjalan lancar. Misalnya jam 5 kurang saya udah sampai, terus papa saya datang jam 5 lewat dikit, pasti nggak bakal ketahuan kan? Itu saya berbohong apa? Bohong. Hmm? Itu bohong. Kan kalau misalnya yang terjadi adalah sesuai dengan perkiraan saya, rencana saya jam 5 kurang saya udah di tempat les, terus papa saya datang jam 5 lewat. Pasti papa saya nggak mungkin nanya kalau saya keluar dari tempat les, bolos lu ya? Kan nggak mungkin kan? Ini kan karena saya ketahuan aja, makanya saya mau nanya kalau sesuai rencana itu saya bohong apa enggak? Bohong. Kan udah tujuannya. Proses Jadi tujuannya kan udah. ya kan nggak ketahuan itu bukan berarti nggak berbohong ya, memang kan tujuannya memang untuk berbohong. Jadi ya itulah salah satu kehidupan saya yang apa sih ya, ketangkap basah. Terus yang terakhir ayat 16 menjadi batu sandungan. Batu sandungan Pak, sambung udah masih itu. Ini yang Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ya, kan di sini kita bisa belajar Abram ini menjadi batu sandungan untuk si Firaun dan istrinya. Ya. Dia nyuruh berbohong kepada istrinya, dan Firaun yang nggak tahu, yang maksudnya ya sesuai yang omongannya si Abram dan istrinya lagi. Jadi malah jadi jatuh dalam dosa. Jadi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri batu sandungan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dia egois ya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Terus menghakimi dan mencela orang lain. Jadi contohnya kalau melihat orang lain salah, dihakimi lah, maksudnya istilahnya dibilang wah lu nggak bener lu hidup lu gitu. Terus nyambungnya ketiga, membuat hidup orang lain menjadi lebih sulit dengan selalu menuntut mereka setuju dengan cara hidup dan pandangan kita. Dan misalnya yang tadi nyambung ke atasnya udah menghakimi, terus kayak merasa paling tahu lah gitu. Misalnya harusnya lu begini nih, padahal orang itu nggak minta ya pendapat lah istilahnya. Terus yang keempat, tahu akan kebenaran tapi kelakuannya jauh dari kebenaran kan. Misalnya kayak yang baru-baru ini tertangkap KPK kan gitu. Dari namanya aja kan kita udah tahu lah ya itu. Iya, kita udah tahu lah itu pasti orang Kristen kan, ya bikin malu juga kan. Terus ya pasti kan dari sudut pandang, misalnya dari bukan orang yang percaya, terus orang Kristen tapi ya korupsi, terus kitanya sebagai orang percaya juga jadinya kan malu kan gitu. Terus paling ya terakhir
Ya, mancing mania. Apa maksudnya? Ada tulisan apa ya? Iya. Maksudnya apa? Apa artinya? Lombanya udah selesai kan? Iya. Aku mau pemancingan. Lokasi di mana? Lokasi di mana nih? Di Pluit Nggak kali ya. Pemancingan di Bina Bangsa. Nah, iya. Untuk mobilan ya. Paling saya mau cerita tentang perbuatan yang baik dan benar. Mungkin ada yang tahu. Ceritanya ada nelayan lah ya yang baru pulang mencari ikan. Terus ketika dia pulang di pantai gitu, terus dia lihat ada pengemis yang minta makan ke nelayan yang baru pulang itu dari mencari ikan. Terus dikasih kan makanan, dikasih ikan sama dia, sama nelayan itu ke pengemis itu. Udah beres, terus besoknya ketika nelayan itu cari ikan lagi, pulang, pengemis itu ada lagi. Dia minta ikan lagi. Kasih lagi. Menurut kalian baik apa enggak? Perbuatan nelayan itu yang kasih makan ke pengemis. Baik. Tapi ternyata dia balik terus. Lebih baik kita kasih. Ya. Kan baik lah ya dalam pandangan kasih makan orang yang membutuhkan lah, kita kasih makan, tapi ternyata dia balik terus, dia minta terus kan kita pasti merasa ada yang aneh dong. Jadi beban hidup gua nih kasih makan orang. Punya kompor ini kan kita. Makannya. Dan Kompornya dong. ternyata yang perbuatan yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Karena yang baik belum tentu benar, dan yang benar itu udah pasti baik. Jadi ya yang benar ya itulah yang seperti Pak Rudi bilang, ya kita diajarin lah dia memancing ikan supaya dia bisa mandiri. Jadi nggak minta-minta orang terus, dan nggak menjadi beban lah. Terus mungkin kita sering berpikirnya kita di posisi seperti si nelayan itu kan memang kalau kelemahan orang baik itu gampang dimanfaatkan kan. Terus ya kita kan mungkin sering berpikir kita sebagai nelayan lah yang suka bantuin orang, terus merasa dimanfaatkan gitu. Terus mungkin ya saya mau mengingatkan kembali lah, ya siapa tahu kita malah sebagai si pengemis itu ke beberapa orang. Mungkin kita secara tidak sadar atau sadar malah menyusahkan orang lain kan. Dan ya kalau seperti itu kan menjadi batu sandungan kan bilangnya kan. Dan ya itulah saya mau mengajarkan mengingatkan itu aja. Sekian ya. Terima kasih.